Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya selaku ketua dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek tugas IMK atau interaksi manusia dan komputer yang bertemakan aplikasi marketplace Taniku khusus pertanian. Di sini saya akan mulai dengan menyebutkan anggota-anggota yang berada di kelompok saya, kelompok 4, dan NIM-NIM-nya. Yang pertama, saya Dwi Ramlan Hijaya dengan NIM 111900006. Yang kedua, Tirawati dengan 111900110. Yang ketiga, Ahmad Andriana dengan 1119049. Yang keempat, Eka Cahyani Febrianti dengan NIM 111900534. Yang kelima, Januariski dengan NIM 1119020. Yang keenam, Nelta Lina Lajira dengan NIM 111900573. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk anggota saya yang bernamakan Eka Cahyani Febrianti dan Nelta Lina Lajira tidak bisa hadir di presentasi kali ini dikarenakan sedang berhalangan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Januariski. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini untuk berikutnya adalah latar belakang permasalahannya. Pada era saat ini, pertanian Indonesia memiliki cakupan dan dimensi yang sangat bagus dalam produksi pertanian. Sebagai mata pencarian, bahan produksi pertanian juga sangat penting bagi seluruh warga-warga rakyat Indonesia-nya. Tapi juga lembaga-lembaga berwenang, lembaga di luar Departemen Pertanian juga harus ikut serta dalam mengikuti proses kemajuan pertaniannya. Sementara itu, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional atau DPN, Pemuda Tani HKTI Rina Saada mengatakan kerugian yang dialami oleh para petani salah satunya memang disebabkan oleh faktor distribusi. Kadang dari daerah ini bisa surplus, dari daerah lainnya bisa kurang. Dari sisi logistiknya saja yang menjadi PR kita itu, kata Rina saat dihubungi Kompas.com pada 1/2020. Jadi selain itu, solusi lain untuk mengatasi permasalahannya distribusi hasil panen atau produk pertanian adalah dengan memanfaatkan platform digital menurutnya. Di masa pandemi ini, consumer behavior masyarakat Indonesia lebih memilih untuk belanja online dibandingkan belanja secara offline atau datang langsung ke lokasi. Ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh generasi muda untuk ikut memasarkan produk-produk pertanian melalui e-commerce supaya daya jangkauannya lebih luas dan seluruh kecakupan dapat terpenuhi. Dan juga pelatihan untuk para petani kita untuk terus berinovasi dan melek akan teknologi yang ada pada saat ini. Lalu yang berikutnya ada rumusan permasalahan. Berdasarkan paparan pada subbab latar belakang, dalam proyek akhir ini masalah yang diangkat adalah sebagai yang pertama, bagaimana cara agar penjualan distribusi pertanian Indonesia lebih mudah dan terjangkau. Bagaimana cara agar menumbuhkan pertanian Indonesia semakin maju dan bisa berkembang agar bisa bersaing dengan negara lain. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar para petani seluruh Indonesia mudah dalam memasarkan hasil tani mereka dengan mudah dan dapat dijangkau di seluruh Indonesia, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada metode penelitian di mana model pengembangan perangkat lunak atau user centered design dengan model waterfall, model software development life cycle. Di sini untuk itu software dalam penelitian ini adalah metode waterfall dikarenakan pada analisis kebutuhan sistem yang dikembangkan telah didefinisikan pada tahapan pertama berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian peluang modifikasi sangat kecil terhadap kebutuhan sistem yang telah terdefinisi sehingga fokus pengembangan sistem pada proses tahapannya yang mana metode waterfall lah
dan cocok untuk diterapkan di mana tahapan pengembangan dilakukan secara berturun atau berurutan. Namun tidak sampai pada tahap maintenance karena pengembangan sistem ini belum akan dimanfaatkan oleh pengguna secara luas sehingga belum diperlukan tahapan tersebut. Lalu ada tahap mobile native application. Di sini untuk mobile native application merupakan sebuah aplikasi bergerak yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman asli dari perangkat bergerak tertentu. Aplikasi ini dapat berjalan hanya pada platform yang telah ditentukan. Sebagai contoh, aplikasi Android yang tidak dapat berjalan di iOS, aplikasi BlackBerry yang tidak dapat berjalan di Android, aplikasi iOS yang tidak dapat berjalan di Windows, dan sebagainya. Aplikasi ini didistribusikan melalui marketplace atau biasa disebut App Store atau App Store masing-masing platform dan diinstal pada perangkat itu sendiri. Lalu di sini ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama observasi, di mana metode ini dilakukan pengamatan dan secara langsung bagaimana proses ini penjualan hasil pertanian konvensional yang ingin dikembangkan ke digital marketing. Lalu ada tahap wawancara, di mana metode ini dilakukan dengan mewawancarai ke berbagai pihak terkait mengenai hal yang berkaitan dengan informasi objek sesuai dengan topik yang diteliti. Lalu untuk pengumpulan data yang berikutnya yaitu studi pustaka, di mana metode ini dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur, daftar bacaan yang menjadi sumber inspirasi dalam melakukan penulisan ilmiah ini. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada di kaitannya dengan pokok-pokok pembahasan sebagai dasar dalam penelitian ini. Lalu yang berikutnya ada ruang lingkupnya. Di sebuah pengembangan di sektor penjualan pertanian dari konvensional berasal dari marketing, yaitu dengan mengembangkan e-marketplace, merupakan model e-business yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian seller dan buyer. E-marketplace di Indonesia merupakan salah satu media penggerakan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi. Untuk itu, marketplace yang efisien dan meningkatkan iklim investasi di perusahaan dan menggunakan arus input-output barang. E-market mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah e-market ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan internet dengan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjualan dan pembelian yang berbeda-beda. Lalu ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, lebih mudah yang pastinya dalam memulai marketplace memungkinkan memulai bisnis online kapan saja, dimanapun dan kapanpun. Kamu hanya perlu menentukan marketplace mana yang ingin kamu gunakan dan mulai mendaftar. Sebagai contoh di Tokopedia, Facebook, Google, Shopee, dan lain-lain. Dan hanya perlu modal seminimal mungkin. Di sini ada mendaftar dan di biaya marketplace tidak kenakan biaya sama sekali, bahkan juga tidak terbatasi penjualan regulernya. Lalu kita juga tidak perlu repot merancang sistem bagi sistem online kamu. Marketplace sudah menyiapkan sarana berjualan kamu dengan baik, mulai dari platformnya, desain yang menarik, alur pembelian produk, pembayaran otomatis, dan lainnya. Satu hal yang perlu kamu tahu dan kamu lakukan untuk mengunggah foto yang terbaik produk kamu. Jadi untuk mengupload produk-produk terbaik kita, sebaiknya menggunakan yang sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara penjual dengan para pembeli. Lalu di sini untuk tampilan kerjanya seperti ini, tampilan home-nya ada gambar taniku, ada menu-menunya juga untuk memudahkan pengguna dalam berbelanja sekaligus dengan tampilan yang fresh, atraktif dan simple. Jadi di sini untuk temanya sendiri lebih fresh ya, karena lebih menjual ke sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu, umbi-umbian dan lain-lain. Lalu untuk tampilan login dan daftarnya ada daftar segera gratis, nama lengkap, kita bisa menuliskan nama lengkap kita, email kita, kata sandi, alamat, tempat tinggal, nomor HP, dan telepon. Lalu kita juga bisa login dengan menggunakan Gmail dan Facebook dengan tampilan login sebagai ini. Lalu untuk berikutnya ada wishlist. Tampilan wishlist ini pengguna dapat menemukan tampilan ini berguna untuk menggunakan
pelanggan menandai produk yang ingin dibeli di kemudian hari. Jadi sebelum customer ingin membeli atau sebelumnya hanya ingin taruh di keranjang, jadi customer bisa melakukan wishlist atau memberikan love pada pilihan yang sudah kita pilih. Jadi di sini akan tersimpan nantinya di wishlist kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Tirawati, dipersilakan. Baik, saya Tiara akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Januar. Di sini yang keempat itu ada tampilan search. Tampilan search itu pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang ingin dibutuhkan dan mencari promo. Ketika pengguna ingin mencari sayuran, tinggal diketik nama sayuran di sini. Lalu muncul sayuran yang fresh dari petani-petani. Yang selanjutnya itu ada tampilan store. Semua kebutuhan hasil tani tersedia di store Petaniku. Pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang ingin dibutuhkan fresh dari petani lokal. Yang keenam itu ada tampilan profile. Semua informasi tersedia di sini. Pelanggan bisa notifikasi barang dan riwayat belanja. Pelanggan bisa men-setting menjadi akun reseller ataupun pembeli. Di sini ada ulasan, ada kompan sebagai pembeli, ada wishlist. Selanjutnya itu ada tampilan pengaturan. Semua fitur pengaturan ada di sini. Ada dari akun sampai syarat dan ketentuan. Di sini ada pengaturan akun, pembayaran, notifikasi tentang taniku dan syarat ketentuan. Selanjutnya itu ada tampilan pesan chat. Pelanggan bisa mengirim pesan ke reseller dan juga bisa diskusi dengan reseller seputar produk. Di sini menanyakan kualitas produk dengan petaniku. Selanjutnya ada tampilan notifikasi. Pelanggan bisa melihat berbagai notifikasi dari info, promo, event, serta voucher menarik lainnya. Di sini ada info, ada promo, event, pembayaran sudah terverifikasi, promo spesial akhir bulan, voucher gratis ongkir. Selanjutnya itu ada tampilan menunggu pembayaran. Pelanggan bisa melihat produk yang telah dipesan tapi belum dibayar. Di sini ada tomat, ada teh, ada beras. Menunggu pembeli untuk membayar. Nah, selanjutnya itu ada tampilan transaksi berlangsung. Pelanggan bisa melihat produk yang sudah dipesan dan sedang diproses oleh reseller. Di sini ada transaksi yang sudah dibayar, ada tomat, teh, beras. Menunggu reseller mengirim produknya. Yang ke-12 itu ada tampilan semua transaksi. Pelanggan bisa melihat produk yang sudah dipesan dan sudah sampai diterima, tersedia nominal, harga, dan informasi lainnya. Di sini tampilan transaksi yang sudah selesai ya. Jadi kayak tomat ini sudah selesai dibayar dan sudah diterima. Dan teh melati, beras, dan juga yang lainnya. Dan yang ke-13 ini ada tampilan keranjang. Pelanggan bisa memilih, melihat, dan memesan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, atau pelanggan bisa juga menghapus produk jika tidak tertarik. Di sini barangnya sudah dimasukkan keranjang. Ada tebu dan ada juga wortel. Cuma ketika pembeli tidak jadi membeli wortel, pembeli bisa menghapusnya atau menambah barangnya, tinggal klik di bagian tambahnya. Baik, penjelasan saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdan. Ya, terima kasih atas waktunya Tirawati. Ya, untuk kali ini saya akan presentasikan lembar kerja tampilan yang nomor ke-14, yaitu tampilan deskripsi produk. Tampilan deskripsi produk ini adalah pelanggan bisa melihat detail produk yang dilihat, mulai dari harga, spesifikasi produk, dan kualitas produk. Nah, di sini ada tampilannya. Di sini ada nama produknya, wortel. Di sini ada harganya. Di sini ada tentangnya.
Nah, di sini ada tombol button love. Ini untuk wishlist. Di sini ada button beli jika ingin beli. Di sini ada button keranjang jika ingin menaruh produk ini ke keranjang. Di sini ada fitur chat, dan di sini ada fitur promo, dan di sini ada fitur informasi account. Ini informasi account resellernya. Ya, untuk selanjutnya untuk lembar kerja tampilan yang nomor 15, tampilan pengiriman dan checkout. Tampilan pengiriman dan checkout, pelanggan bisa melihat informasi terkait alamat penerima, produk, dan ekspedisi serta harga total. Nah, di sini sudah ada tampilan mockupnya. Di sini ada alamat pengiriman, alamat rumah, di sini ada namanya, ada nomor telepon, dan di sini ada nama jalannya, alamatnya. Di sini ada produknya. Produknya di sini minimal ini per kilo ya di sini. Nah, di sini ada harganya. Terus ini ada pilih pengirimannya, tersedia tampilannya. Terus ini ada subtotalnya. Di sini ada masukkan promo jika ada voucher, dan di sini ada total tagihan. Jika sudah, pilih pembayaran. Ya, untuk selanjutnya LKT nomor 16, tampilan metode pembayaran dan nomor pembayaran. Nah, di sini tampilan metode pembayaran dan nomor pembayaran. Pelanggan bisa menggunakan metode pembayaran dari berbagai bank dan lainnya. Terdapat ringkasan pembayaran. Nah, di sini ada tampilan pembayarannya, metodenya banyak. Di sini metode pembayarannya ada OVO, GoPay, debit mandiri, terus kartu kredit atau kartu debit. Di sini juga bisa. Di sini bisa pembayaran lewat virtual account juga, virtual account BCA, Mandiri, BNI, dan BTN. Nah, di sini ada ringkasan pembayarannya. Di sini ada total tagihan. Terus di sini ada biaya layanannya 0, dan di sini ada total bayarnya. Jika sudah diklik bayar, di sini akan muncul nomor virtual account-nya untuk pembayarannya. Nah, di sini ada batas akhir pembayaran. Di sini Sabtu 19 Juni 2021. Di sini ada jamnya. Nah, di sini ada logo metode pembayarannya. Nah, di sini ada button lihat cara pembayarannya. Nah, di sini ada total bayar. Total bayarnya 75.000 di sini, dan jika sudah ingin belanja lagi bisa diklik belanja lagi. Ya, untuk slide selanjutnya lembar kerja tampilan nomor 17, tampilan ulasan produk. Tampilan ulasan, pelanggan bisa mengulas dan memberikan bintang sesuai produk yang sudah diterima. Bintang ini berguna sekali bagi reseller untuk mendapatkan feedback dan meningkatkan kualitas toko. Di sini ada tampilannya ya, kita bisa lihat di sini ada tomat, melati, dan beras, dan di sini belum diulas oleh pelanggan. Nah, di sini bisa dikasih bintang jika barangnya sesuai dengan yang diterima. Untuk selanjutnya lembar kerja tampilan nomor 18, tampilan komplain. Tampilan komplain, pelanggan bisa mengkomplain produk ke reseller jika produk dirasa bermasalah ataupun cacat, tidak sesuai ekspektasi. Nah, di sini tampilan pesanan komplainnya. Di sini komplainnya tidak ada ya. Jika ada komplainan atau barang yang tidak sesuai ekspektasi, bisa ditambahkan komplainan di sini, diklik. Nah, di sini ada keterangannya. Jika tidak ada,
kami tidak dapat menemukan komplain yang Anda cari. Berarti ini tidak ada komplainan, berarti barang yang diterima itu sesuai ekspektasi dan bagus. Untuk slide selanjutnya, ya di sini kita bisa lihat desain mockupnya, ya di project desain Taniku ini, aplikasi Taniku bisa lihat. Nah, di sini tersedia link testing di Maze dan link testing di Adobe XD. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan review prototipenya dan simulasinya ya. Iya, di sini sudah ada tampilan simulasi aplikasi Taniku-nya ya, di sini sudah ada ya, tertera di bawah ini. Dan untuk kalian yang ingin menyobanya juga sudah saya taruh link di deskripsi bawah ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan simulasikan aplikasinya ini. Di sini kita bisa klik Taniku di sini. Nah, di sini bisa kita buka. Nah, untuk pendaftarannya kita bisa diklik di sini. Kita bisa isi nama lengkap, email, kata sandi, alamat, sama nomor telepon ya, dan klik daftar. Jika sudah, kita bisa langsung isi lagi dan login ya, ID pengguna sama password pengguna. Di sini kita bisa klik login. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan home-nya ya, tampilan home. Di sini ada tampilan iklan untuk iklan. Di sini ada search-nya, nanti bisa dicari search-nya, dan di sini ada pesan. Nah, kita bisa klik tuh pesan. Ini kita bisa kembali lagi ke home. Di sini ada button notifikasi, di sini ada notifikasi kan. Di sini ada info, promo, event, sini ada pembayaran sudah terverifikasi, di sini ada info-infonya dan ada voucher gratis. Dan kita bisa kembali. Nah, di sini ada kategori, di sini kategorinya ada beras, tomat, bawang dan lain-lainnya. Nah, di sini ada spesial promo harian. Di sini nanti ada nih promo-promonya dan produk-produk bagus, produk-produk yang berkualitas. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini ada deskripsi produk nih. Kita bisa klik wortel. Di sini ada wortelnya 80.000 harganya per kilo. Kalau di sini minimal per kilo ya. Dan di sini ada tombol love. Di sini ada wishlist. Nah, di sini ada tombol keranjang dan di sini ada tombol beli ya, di sini, dan juga di sini ada tombol chat. Di sini ada tombol promo. Di sini ada tombol info reseller. Nah, di sini ada deskripsi tentangnya, manfaat-manfaatnya dan ketentuan tokonya. Kita bisa coba di sini masukkan keranjang. Nah, di sini sudah masuk keranjang kan wortel ya. Dan di sini ada sebelumnya ada tebu juga 100.000 per kilogram. Di sini bisa ditambahkan, dikurangkan atau dihapus. Dan di sini juga bisa diklik wishlistnya. Lalu kita kembali ke home. Di sini juga sama, produk laris bisa dipencet. Lalu kita ke wishlist. Nah, di wishlist ini yang sudah kita pencet love atau pencet gambar hati ini bisa tersimpan langsung di sini. Di sini kita bisa hapus nantinya dan bisa kita masukkan ke keranjang. Nah, gitu. Nah, di sini ada tombol search-nya juga untuk mencari wishlistmu. Nah, di sini ada tombol keranjang juga, akan gampang nantinya. Nah, di sini akan lanjut lagi ke tombol search pencarian. Nah, di sini ada tombol pencarian dan di sini ada tampilan iklannya. Nanti promo-promo akan tampil di sini. Dan selanjutnya di sini ada
tampilan buah-buahannya juga. Dan di sini ada terakhir dilihat, dan di sini ada wortel yang terakhir dilihat tadi, dan ada teh melati, timun, sama bawang tadi. Nah, selanjutnya untuk store kita bisa lihat di sini untuk store di sini untuk produk larisnya ada tebu, kacang panjang, pepaya, wortel, timun, jahe, bawang merah, tomat, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini akan menjual bahan hasil tani lokal Indonesia. Nah, di sini kita bisa klik favorit atau wishlistnya bisa, dan kita juga bisa ke keranjang tadi. Nah, ini keranjangnya, lalu kita ke profile. Nah, di sini di profile di sini ada nama kamu, dan di sini ada daftar transaksi, di sini ada menunggu pembayaran, ada transaksi berlangsung, di sini ada semua transaksi. Nah, kita bisa klik menunggu pembayaran. Nah, di sini menunggu pembayarannya ada tomat, ada teh melati, ada beras, di sini ada harganya juga ya, ada tanggalnya juga, dan ini total bayarnya. Bisa diklik langsung ke total bayar. Nah, di sini sudah langsung masuk ke pengiriman, pilih pembelian, terus masukkan pilih pengiriman, di sini subtotalnya, terus masukkan promonya, di sini ada nama barangnya, ya kan. Nah, kembali untuk profile, di sini ada transaksi berlangsung juga tadi. Ini yang sudah bayar ya, di sini sudah dikonfirmasi oleh resellernya. Di sini ada produk tomat, teh melati, ada beras, di sini ada deskripsinya, ada harga 150.000 per 50 kilo. Nah, di sini ada ajukan komplain dan tanya penjual. Untuk selanjutnya kita ke semua transaksi di sini. Nah, di sini ada semua transaksi yang sudah selesai, sudah diterima. Di sini ada tomat, ada teh melati, ada beras, dan sini sudah lengkap ya. Ada lacaknya, histori lacaknya, dan di sini ada harga-harganya. Ya, untuk selanjutnya ulasan. Ini ada ulasan, di sini ada ulasan, di sini ada selesai. Ini selesai, ini maksudnya sudah diterima, tinggal menunggu diulas oleh pelanggan ya, dikasih bintang kalau misalnya sesuai ekspektasi, dan misalnya tidak sesuai atau kurang sesuai bisa nanti komplain. Untuk komplainnya kita bisa di sini bisa klik. Nah, di sini ada tampilan pesanan komplain, di sini kosong ya ternyata ya, karena mungkin tidak ada yang komplain karena barangnya sesuai ekspektasi. Di sini jika barangnya bermasalah bisa komplain dan tambah pesanan komplain. Nah, di sini bisa komplain apa yang mau dikomplain, barang-barang yang sudah diterima. Untuk selanjutnya di sini ada wishlist juga. Nah, di sini ada wishlist, akan menuju ke tampilan wishlist, dan untuk pembayarannya kita akan coba wortel. Nah, di sini kita akan beli wortelnya, beli. Di sini sudah dijelaskan. Nah, langsung pilih klik pembayaran. Klik pembayaran, di sini ada pembayaran, ada metode pembayaran, virtual account, maaf. Di sini ada metode pembayarannya OVO, GoPay, debit mandiri, kartu kredit atau kartu debit. Di sini virtual accountnya tersedia BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan ini ada ringkasan pembayarannya. Di sini ada total tagihannya dan biaya layanannya 0.
kita bisa coba bayar. Nah, di sini adalah pembayarannya ya. Di sini ada nomor virtual account-nya untuk pembayarannya, bisa disalin, dan di sini adalah batas akhir pembayarannya Sabtu 19 Juni 2021. Ada jamnya juga. Di sini ada ringkasan pembayarannya juga, ada total bayarnya juga. Di sini ada lihat cara pembayarannya juga jika bingung gitu cara pembayarannya bagaimana. Dan jika sudah bayar, kita bisa mau belanja lagi, tinggal klik belanja lagi, akan menuju ke tampilan home ya. Untuk begitu saja tampilan simulasi aplikasi Taniku ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan ya. Untuk slide selanjutnya di sini sudah terlihat ya tampilan line prototype-nya di sini. Line prototype-nya di sini dari tampilan home sampai ke tampilan store sampai ke tampilan komplainnya ya. Untuk selanjutnya analisa survei di sini sebagaimana hasil suara survei kelompok 4 yang kami peroleh dari Google Form, yaitu penilaian untuk desain aplikasi marketplace Taniku. Saran dan kritik sangat berguna bagi perkembangan aplikasi marketplace ini. Untuk kedepannya ya, untuk sebagai ya ini ya. Untuk selanjutnya analisa survei sebagaimana hasil suara survei kelompok 4 yang kami peroleh dari Google Form, yaitu penilaian untuk desain aplikasi marketplace Taniku. Saran dan kritik sangat berguna bagi perkembangan aplikasi marketplace ini untuk kedepannya. Dan di sini ada tampilannya sebagai berikut. Di sini form analisa survei project design kelompok 4. Di sini analisa survei project design markup aplikasi Taniku kelompok 4. Di sini ada nama, berasalnya dari mana, dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri atau masyarakat umum. Untuk selanjutnya di sini untuk pertanyaan pertama dan grafik nilai. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana menurutmu dengan tampilan user interface home ini? Untuk kebanyakan masyarakat dan khususnya mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, di sini ada 51 jawaban. Untuk jawaban yang A sangat baik, di sini ada 66,7%, maaf. Dan di sini ada B baik, di sini 23,5%, dan di sini ada C cukup, di sini ada 9,8%. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan kedua dan grafik nilainya. Dari sini, bagaimana menurutmu dengan tampilan user interface, tampilan login dan daftar ini? Nah, di sini untuk jawabannya 51 jawaban. Di sini sangat baiknya itu ada di angka 54,9%, dan di sini ada baiknya di angka 3,3%. Maaf, di sini di angka 33,3%. Nah, di sini di angka 9,8% untuk cukupnya. Dan di sini untuk komentarnya di sini ada pada button daftar kalau lebih baik disamakan dengan login. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad Andriana. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini yang ketiga adalah pertanyaan grafik. Bagaimana menurutmu dengan
tampilan user interface masih di sini. Kita bisa lihat di sini ada sebuah diagramnya, yaitu di sini 58,8% adalah sangat baik, terus 29,4% itu baik, dan 9,6% buruk. Sedangkan selanjutnya itu yang biru ini beri saldo pada font agar tulisan dapat dilihat dengan baik. Dan selanjutnya yaitu bagaimana menurutmu dengan tampilan user interface misalnya ini. Kita bisa lihat di kanan juga di sini 60,8% itu sangat baik, 31,4% itu baik, dan 7,8% itu cukup. Terus selanjutnya bagaimana dengan tampilan user interface RE. Kita bisa lihat itu di sini diagramnya, yaitu 60,8% itu sangat baik, 32,3% itu baik, dan selanjutnya itu cukup. Dan berikutnya juga kita bisa lihat di deskripsi produk ya, penilaian dari yang lain kita bisa lihat itu 66,7% sangat baik, 25,5% itu baik, dan 7,8% itu cukup. Selanjutnya di tampilan keranjang kita bisa lihat penilaiannya di sini 60,8% itu sangat baik, 33,3% itu baik, dan selanjutnya itu cukup. Dan berikutnya ada di metode pembayaran. Kita bisa lihat diagramnya di sini yaitu 60,8% sangat baik, 31,4% itu baik, dan 7,8% itu cukup. Terus untuk meringkaskan jawabannya kita bisa lihat di sini. Di sini ada 51 jawaban ya. Dan di sini kita bisa lihat juga pertanyaan atau jawaban dari teman-teman. Bisa kita lihat untuk suara yang diambil dari dua golongan. Di sini dari mahasiswa UNM itu sekitar 22 atau 43,1%. Sedangkan dari masyarakat umum itu 29 atau 56,9%. Dan di sini adalah untuk dan saran yang sudah diperoleh dari mahasiswa dan masyarakat umum. Kita bisa lihat di sini saya dan ini bisa melihat ulasannya. Di sini ada penilaian cukup baik, semangat, semoga bisa lebih baik lagi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pangga. Ya, terima kasih atas waktunya Ahmad Andrana. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan untuk kesimpulannya. Berdasarkan tujuan dalam pembuatan proyek aplikasi marketplace penjualan khusus pertanian Taniku, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Taniku ini dapat membantu meningkatkan penjualan para petani lokal di Indonesia. Yang B, aplikasi ini dapat membantu mempermudah dalam menjual dan mendistribusikan secara luas ke seluruh pelosok negara Indonesia. Aplikasi ini dapat mendongkrak penjualan hasil tani konvensional ke digital marketing. Aplikasi ini dapat membuat petani-petani lokal di Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri, dan Indonesia bisa cukup mandiri tidak impor untuk memanfaatkan hasil tani lokal. Yang terakhir ini, aplikasi ini dapat menumbuhkan para konsumen agar banyak yang berminat. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah menonton presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi berlangsung, dimaafkan, dan see you next time ya.